hal setidaknya yang kita bahas kali ini pada episode ketiga ya. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Tom Selalu. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menjadi YouTuber dari nol sampai kita monetisasi. Teman-teman sekalian, untuk selanjutnya saya akan hadir di hari Selasa dan Sabtu. teman-teman sekalian, masih dalam tema cara menjadi YouTuber. Ini sudah bisa dibilang D-series ya. Sudah sampai 2 episode dan ini adalah episode ketiga. Pada episode yang ketiga ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya tujuan kita untuk YouTube. Kadang-kadang kita menjadi seorang YouTuber atau content creator, kita tidak tahu sebetulnya apa sih tujuan akhir dari kita. Nah teman-teman sekalian, supaya tidak rancu atau tidak salah kaprah, coba simak beberapa pembahasan berikut ini. Teman-teman sekalian, seringkali kita ditanya tujuan kita nge-YouTube itu apa sebetulnya. Apakah monetisasi atau dolar atau mencari ketenaran atau gimana gitu ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan seperti ini kita harus betul-betul pasti ya. Kalau tujuan kita mencari dolar, maka pasti kita akan memulai memperhatikan hal-hal yang penting. Mungkin banyak dari kita itu memulai nge-YouTube karena iseng. Jadi iseng itu bisa jadi iseng-iseng berhadiah ya. Nah mulai sekarang kita harus fokuskan niat, rubah niatnya menjadi lebih baik. Tujuannya harus kita mencari pendapatan. Karena dengan demikian akan membuat kita semangat dan memulai memperhatikan hal-hal yang penting. Adapun hal-hal yang penting dalam YouTube itu adalah 7 hal setidaknya yang kita bahas kali ini pada episode ketiga ya. Yang pertama adalah nama channel. Jangan sembarangan membuat nama channel, karena nama channel ini besar pengaruhnya ya. Kelihatan sepele tapi besar pengaruhnya. Nama channel janganlah dibuat dari kata-kata yang rumit atau kebanyakan huruf mati begitu ya. Maka bikinlah nama channel kebanyakan dari huruf vokal, karena itu akan mudah diingat. Kemudian juga jangan memakai angka-angka. Kalau sudah terlalu ramai yang pakai nama yang sama, boleh kita pakai angka sih, tapi kalau untuk awal-awalnya jangan ya. Kemudian nama channel ini juga akan mempermudah viewers untuk mengingat kita dengan ciri khas nama kita. Itu sangat penting, berhubung dengan nama merek atau branding. Kalau untuk sebuah produk ya sangat penting sekali. Jangan panjang-panjang tetapi banyak huruf vokalnya. Itu tuh untuk sebuah nama ya. Kemudian thumbnail ini juga sangat penting. Dimanakah keistimewaan sebuah thumbnail? Mungkin kita bertanya-tanya, tidak begitu terlalu memperhatikan thumbnail, padahal besar pengaruhnya. Thumbnail itu semakin membuat viewers penasaran, itu semakin bagus ya. Jadi kuncinya, kekuatan dari sebuah thumbnail adalah semakin membuat penasaran akan semakin bagus ya sebuah thumbnail. Tapi isinya juga harus menarik, jangan hanya clickbait atau untuk mengundang untuk diklik saja, tetapi isinya atau konten videonya tidak bagus. Jadi thumbnail diiringi oleh konten yang bagus. Bikinlah viewer sepenasaran mungkin. Itu kunci dari sebuah thumbnail. Nah yang ketiga itu judul. Judul sangat penting diperhatikan, karena dari judul lah viewers akan mengerti apa sih sekilas isi dari video itu. Dengan judul juga akan dikelompokkan oleh YouTube pada video-video tertentu sesuai dengan permintaan pemirsa. Nah ini judul ini hubungannya erat dengan SEO atau Search Engine Optimization. Semakin bagus judul, maka akan dikelompokkan pada video rating tertinggi ya. Nah judul ini juga jangan terlalu panjang, karena juga tidak akan dibaca oleh para viewers. Kebanyakan viewers hanya melihat thumbnail ya. Kemudian jangan terlalu pendek, karena tidak membuat penasaran. Kalau judulnya bagus, pas, itu akan membuat penasaran. Di plus dengan thumbnail yang bagus akan semakin bagus ya, semakin mantap dan bisa viral. Nah yang keempat adalah deskripsi. Deskripsi ini sebetulnya tidak sulit untuk membuatnya, cuma fotokopian dari judul ya, ditambah dengan beberapa kata awalan, isi dan akhiran. Itu saja ya deskripsi. Jangan mencoba-coba membuat kata-kata lain, karena itu akan melencengkan SEO kita. Harus diingat ya, melencengkan SEO kita. Hati-hati dalam berbuat
membuat deskripsi. Ini yang keempat ya. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah tag atau tagging, yang keenam adalah tema konten, dan yang ketujuh adalah kolaborasi. Tapi mohon maaf, waktu juga membatasi kita. Ketiga faktor terakhir ini akan kita bahas di lain kesempatan ya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.